Pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37 demikian bunyinya. Saya membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, ahli Taurat itu ya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat tadi, berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jauh. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat tadi ya, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Dan kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita ditanya hari ini, apa sih kira-kira yang kekal? Apa yang kekal kira-kira Bapak, Ibu? Apa yang kekal? Barang apa yang kita punya, yang kita berpikir ini akan ada sampai selamanya, tidak bakal rusak. Adakah Bapak, Ibu yang kekal? Yang sampai selamanya, sampai turunan kita, sampai nggak tahu turunan bukan lagi ke-7, mungkin 14 begitu ya, itu akan ada. Apakah ada Bapak Ibu? Apa ada? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sederhananya begini, kita ini kalau punya barang, pasti kita akan memilih yang awet, begitu ya. Kita akan pilih yang awet dengan harapan bahwa lama kita tidak akan beli, ya. Ini awet, kualitasnya bagus, begitu ya. Lalu kegunaannya ini sekalipun digunakan berkali-kali akan tetap bagus dan masih akan bagus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah betul yang kita katakan awet itu memang benar-benar awet? Betul apa enggak Bapak Ibu? Tidak. Ya, kemudian Bapak Ibu, ada orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Kalau beli barang sekalian yang mahal, supaya apa? Tahan lama, gitu ya. Supaya tahan lama. Kalau beli yang murah, wis lunas
sekalian apa? Beli yang mahal, yang kualitasnya bagus begitu loh, supaya tahan lama, supaya awet gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Apapun yang kita katakan ini akan awet, ini akan lama begitu ya. Mau nggak mau Bapak Ibu, suatu hari kelak, nggak tahu 10 tahun, nggak tahu 15 tahun, nggak tahu 20 tahun, pasti kita akan apa? Memperbaharui, ya, kita akan memperbaharui Bapak Ibu. Nggak tahu itu barang pecah belah, ini ibu-ibu begitu ya, barang pecah belah yang kita katakan, oh apa ini keramik atau bekas pecah belah yang mereknya Sango ini awet, dipakai tahunan, ya pasti awet Bapak Ibu. Kalau cuma dipajang tok kan begitu ya, nggak pernah dipakai, dipajang tok pasti awet. Tapi sekalipun nggak pernah dipakai, dipajang saja, itu pasti akan berubah. Tahun dan waktu yang panjang akan membuat barang-barang tersebut sedikit bisa juga banyak berubah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, dan pada akhirnya kita akan ganti dengan yang baru. Apalagi barang dan benda yang kita sering pakai Bapak Ibu dan saudara-saudara, awet-awetnya pasti akan ada perubahan. Bahkan emas Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita punya, yang ibu-ibu pakai, yang kaum perempuan pakai, ibu nggak tahu kalung, nggak tahu gelang, nggak tahu cincin, nggak tahu anteng-anteng, begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang dikatakan sekalipun murni Bapak Ibu, pasti ada apa? Perubahannya. Pasti ada perubahannya. Mungkin warnanya sedikit apa? Kusam, ya. Warnanya sedikit kusam, dan ada jasa untuk mencuci supaya kembali menjadi apa? Mengkilat lagi, begitu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, ini perkara emas saja yang kita katakan emas itu terus akan awet, begitu ya, akan adanya betul. Tapi pasti ada sedikit perubahan, ya, ada sedikit perubahan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sedikit kusam, mungkin ada kusamnya. Dan harus ini dipoles begitu ya, dan harus poles. Bahkan ini barang-barang lainnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, tidak ada yang apa? Awet. Artinya hari ini kita ini sudah punya prinsip bahwa ada yang awet begitu ya, ada yang kegunaannya panjang begitu ya, tidak pernah rusak gitu ya. Apalagi kalau dikatakan hari ini, paling enggak kalimatnya ini kalau bisa ada yang kekal begitu ya, ada yang kekal. Tapi kita tidak mendapati itu dalam kehidupan kita ini, kita mendapati yang kekal itu Bapak Ibu, dalam rupa bentuk benda ya, baik yang kita gunakan maupun yang kita simpan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya. Kita punya yang namanya tanah ini awet, betul Bapak Ibu dan saudara-saudara, awet, ya. Tapi siapa tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanah yang awet itu, dilalah samping kita pemilik tanah lain itu, ya ada kasus seperti itu, mulai ngambil sedikit, dan ketika kita mengukur tanah kita tahun yang lama dengan ke depan kita ukur, menyusut ya, apanya yang menyusut, ukurannya, karena ternyata dia serobot orang begitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau berbicara tentang yang awet, bicara tentang yang kekal lah masa kita hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak akan kita temui hari ini, ya, tidak akan kita temui. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama, ada loh yang kekal itu, ya, bukan benda, bukan harta, bukan barang-barang yang kita katakan kalau kualitasnya bagus ini pasti kekal adanya. Enggak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu, iman dalam percaya kita itu tahu dan sangat tahu, bahkan kita mengerti Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ada yang namanya kehidupan kekal nanti setelah kematian. Kita tahu itu, kita tahu dari
ya, yang kita pelajari, yang diajarkan kepada kita, yang kita pelajari sendiri. Kita tahu nanti setelah mengakhiri hidup di bumi ini ada kehidupan berikutnya yang kekal adanya. Tidak akan mati lagi, tidak akan begitu. Nanti setelah kita mengakhiri kehidupan atau masa usia kita di bumi ini, ya kita tahu. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini samar-samar melihat itu. Ya, kita ini samar-samar melihat jalan ke arah kehidupan yang kekal itu. Kalau kita membaca tadi di Lukas pasal yang 10, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang ahli Taurat yang tahu betul, yang hafal betul begitu ya tentang Taurat, Musa, Nabi dan sebagainya, Bapak Ibu, firman perjanjian lama itu dia tahu betul. Ya, dia tahu betul Bapak Ibu dan saudara-saudara, hafal betul. Tetapi dikatakan dia bertanya dalam tanda kutip mencoba, ya, PPE. Yesus ini salah jawab, begitu ya. Siapa tahu? Ketika tanya pertanyaan ini dia tidak bisa jawab atau dia salah jawab, wah ini celah, gitu ya, cari celah. Ketika Taurat yang tahu banyak tentang Taurat, tentang firman Nabi dan sebagainya, dia bertanya dalam kutip mencobai, gitu ya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kamu tahu, apa yang kamu baca, apa yang tertulis di Taurat. Orang itu menjawab sendiri, Bapak Ibu. Ya, orang itu menjawab sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang tertulis di Taurat, apa yang kamu baca, apa yang kamu tahu. Kasihi Tuhan Allah dan sesama, paling tidak singkatnya begitu. Ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan sebagainya, dan juga mengasihi sesama. Dia jawab itu Bapak Ibu, dan itu tepat, ya, karena dia tahu itu ada dalam Taurat begitu. Itu yang dia hafal, itu yang dia pelajari, itu yang dia tahu, dan harusnya itu pula yang dia hidupi, kan begitu bagi ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus katakan, ya, perbuatlah itu, ya, perbuatlah itu, mengasihi Tuhan Allah dan sesama, perbuatlah itu. Dan dia menyambung kembali Bapak Ibu, lalu siapa sesamaku itu, gitu ya? Lalu siapa sesama manusia itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini barulah Tuhan Yesus mengisahkan sebuah perumpamaan, ya, kisah, begitu ya. Dia mengatakan kisah bahwa ada seorang yang ditinggalkan sekarang setengah mati karena dirampok di tengah jalan. Kemudian ada yang namanya Bapak Ibu dan saudara-saudara imam yang mimpin ibadah begitu, ya, hanya lewat saja. Kemudian Bapak Ibu ada Lewi, turunan imam-imam yang bangsanya imam-imam begitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang paling tidak tahu Taurat begitu, ya, yang melayani baik Allah begitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga lewat saja. Lalu ada yang dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara si Samaria, yang kebetulan juga lewat di situ. Dan si Samaria ini barulah orang yang merawat sebaik-baiknya orang yang dirampok tadi. Kalaupun dia tidak merawat berkepanjangan, dia menyerahkan, menitipkan ke penginapan untuk dirawat orang lain, tapi biaya-biaya dia tanggung begitu. Ya, dan siapakah si Samaria ini? Samaria ini kalau bagi orang Yahudi ini keturunan gak jelas begitu ya. Artinya keturunan gak jelas ini nenek moyangnya dulu Bapak Ibu. Sama-sama orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang menikah dengan orang bangsa gak karuan, ya, bangsa kafir, bangsa ini kawin, bangsa itu kawin gitu ya. Artinya mungkin orang Yahudi katakan gak murni umat pilihan Allah, orang Samaria itu. Bahkan untuk beribadah saja dia punya bukit sendiri orang Samaria itu. Ya, ingat kisah perempuan Samaria yang harus mengambil air di sumur Yakub itu di tengah panas terik matahari, di tengah siang bolong gitu ya. Ya, dia mengambil waktu sepi-sepinya
sumur itu baru yang muncul, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab dan sana kalau pagi begitu, biasanya pagi masih banyak perempuan-perempuan Yahudi yang memenuhi sumur tersebut. Tapi kalau siang nggak ada, gitu ya, dia ambil selahnya, ambil sepinya. Jadi seperti kelompok gitu ya, seperti orang-orang kaum yang disisihkan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hanya karena nenek moyang mereka dulu, ya, itu kawin campur. Dianggap tidak mentaati perintah Allah, ya, dianggap tidak mentaati perintah Allah, sisa orang-orang Samaria. Dan sampai kehidupan berikutnya pun Bapak Ibu itu tetap melekat, cap itu tetap melekat pada orang-orang Samaria di generasi-generasi berikutnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, malah orang yang demikian ini yang peduli sesamanya. Yang peduli sesamanya, imam, lewi, malah lewat saja, gitu ya. Orang-orang yang dikatakan, yang dianggap masyarakat ini orang baik, orang berpendidikan, orang tahu Taurat, orang yang melayani di bait Allah, dan harusnya orang yang melayani di bait Allah juga melayani di luar begitu. Tetapi dengan melihat orang yang tergeletak sekarat hampir mati begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena dirampok, dan bukan rampok saja, mungkin terjadi perkelahian dan sebagainya sampai luka dan sebagainya begitu ya, malah si Samaria yang peduli begitu ya, si Samaria yang menolong sampai selesai ya, sampai pulih mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, ketika ditanya demikian, ketika dibeberkan, dipisahkan begitu ya, disuruh jawab sendiri sama Tuhan Yesus, si ahli Taurat ini. Menurutmu siapa? Ya, menurutmu siapa? Di ayat yang ke-36 itu, ya. Menurutmu siapa sesama manusia itu? Dan dia jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Si Taurat jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kepada siapa? Orang yang dirampok tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini tahu dan sudah melakukan ya apa yang dikatakan kasih. Kita tahu apa yang dikatakan kasih, dan kita mungkin sudah katakan, saya sudah menghidupi kasih itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi Bapak Ibu, mari kita melihat, mungkin bagi kita kasih ini terlalu sederhana. Kasih itu jauh daripada mujizat. Kasih itu jauh dari ritual-ritual ibadah kita, jauh. Ya, kasih itu terlalu sederhana Bapak Ibu dan saudara-saudara bagi kita. Kasih itu jauh dari mujizat, jauh dari bahasa roh, jauh daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara kesembuhan yang lain, jauh daripada sakit bisa sembuh begitu ya karena didoakan, jauh dari perkara-perkara yang demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kasih terlalu sederhana bagi kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang sederhana ini ternyata bertahan lama. 1 Korintus yang kita baca tadi di ayat yang ke-8, pasal 13 ayat ke-8. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat itu akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, sangat sederhana kasih itu mungkin bagi kita. Jauh daripada hingar-bingar kesembuhan ilahi, mujizat begitu ya, dari bahasa roh, orang bisa bahasa roh dan sebagainya dan sebagainya. Jauh dari semuanya itu kasih itu Bapak Ibu. Tetapi mari kita ingat, ini
yang tak ada kesudahannya Bapak Ibu. Kasih tersebut tidak berkesudahan. Bahkan di ayat 1 sampai ayat 3 semua aku dapat melakukannya, ya ringkasnya begitu. Tapi tanpa kasih dikatakan apa? Sia-sia ada. Semua saya katakan semua itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahasa malaikat bisa, ya. Habis itu Bapak Ibu dan saudara-saudara memindahkan gunung mampu, ya. Kemudian bahkan sampai membagi-bagikan kepada banyak orang bisa, tapi tanpa kasih itu semua sia-sia. Yang sederhana ini loh Bapak Ibu, yang sederhana ini loh Bapak Ibu, kasih itu ternyata tak berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kembali kita melihat bahwa kasih daripada Allah itu yang menyelamatkan kita. Tanpa kasih Allah kita tidak akan diperhitungkan. Sudahlah, kita ada dalam maut yang kekal. Tapi kasih Allah kepada kita itu yang membawa kita, Bapak Ibu, diampuni. Itu yang membawa kita menikmati yang namanya hubungan dengan Allah kembali. Tanpa kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara daripada Allah, mungkin kita akan dibiarkan menjadi manusia-manusia yang hidup dalam maut, dalam kekekalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalipun mungkin kita sederhana, tapi kasih ini yang tidak berkesudahan. Relasi, hubungan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baik, yang langgeng begitu ya, baik antar dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kita dengan sesama kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu bukan berasal daripada saling menyakiti, betul? Dan akan ada yang namanya peristiwa saling menyakiti itu akan melanggengkan hubungan relasi satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada yang namanya saling menyakiti itu akan menimbulkan yang namanya hubungan yang dekat, tidak Bapak Ibu. Tapi hubungan yang dekat, hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kita dengan sesama, itu ada karena ada yang namanya apa? Kasih. Ada karena ada yang namanya kasih Bapak Ibu. Mari kita melihat juga ketika sebagian, tidak semua, sebagian orang atau sesama kita mengalami yang namanya tidak lagi kekurangan. Berawal dari apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Bukan berawal dari kita yang cuek, bukan berawal dari kita tidak peduli, tidak Bapak, tapi berawal daripada kasih yang menggerakkan kita untuk apa? Berbagi. Kasih penggeraknya. Kasih penggeraknya. Bapak Ibu, ada bagian juga daripada orang-orang yang akan mengalami kehancuran dalam hidupnya karena tertolak. Mungkin dalam tanda kutip, maafkan, dia putra dari putri, anak-anak daripada perempuan-perempuan yang dekat di lingkungan kita, perempuan-perempuan nakal, atau dia berasal dari keluarga yang salah satu anggota keluarganya ini mungkin ya jebolan daripada rutan dan dia mendapatkan cap, padahal dia tidak melakukan, Bapak tidak ikut melakukan, hanya orang tuanya atau siapanya gitu, tapi dia dapat cap itu. Ada bagian orang-orang yang akan hancur hati dan hidupnya mungkin akan terus mengalami yang namanya penolakan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara,
dia akan memiliki, dia akan ada, tegak, bisa tegak berdiri, dia mampu untuk menerima dirinya, sekalipun mungkin dia anak daripada perempuan nakal gitu. Dia akan atau berasal dari keluarga yang tidak benar, yang tidak beres begitu Bapak Ibu. Dia akan kembali dapat berdiri. Dia akan mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia akan mampu menjalani hari-harinya dengan baik seperti kita yang berasal dari keluarga baik-baik gitu ya. Keluarga yang normal-normal. Karena apa? Karena ada kasih yang mampu menerima dia. Ada kasih yang mampu mengampuni dia. Siapa penggeraknya? Kasih Bapak Ibu yang menggerakkan kita atau orang sekitarnya untuk menerima dia apa adanya dengan latar belakang yang seperti itu. Untuk mengampuni dia, ya. Dengan latar belakangnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penggeraknya adalah kasih, bukan kebencian. Kebencian tidak akan membawa orang tersebut atau anak tersebut untuk memiliki kepercayaan diri, untuk berani menjalani harinya, untuk melihat bahwa Allah baik terhadap dia. Kebencian tidak akan mengupayakan itu. Hujatan pun tidak akan mengembalikan citra diri orang-orang tersebut, tidak. Tapi kasihlah yang akan mengembalikan dia, yang akan membawa dia menjadi orang-orang yang tahu bahwa hidupnya ternyata berharga. Sama dengan kita, kasihlah yang memampukan kita sampai dengan hari ini melihat bagaimana kehidupan kita dipimpin dan ditolong oleh Allah. Bagaimana kita dengan latar belakang kita di belakang sana yang tidak tahu seperti apa latar belakangnya. Ya, ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu, begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kasihlah yang membawa saya dan kita jadi seperti hari ini. Kasih tidak akan berkesudahan. Ternyata kasih itu tidak sederhana. Ternyata kasih itu tidak sederhana. Ternyata kasih itu tidak nomor sekian, tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ternyata kasih itu luar biasa, ya. Kasih itu luar biasa. Mari ingat bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kasih tidak pernah berkesudahan. Kasih bukan perkara sederhana atau sepele, tapi kasihlah yang menghidupi kita sampai dengan hari ini. Dan kasihlah yang akan pula Bapak Ibu dan saudara-saudara menolong kita untuk kita menerima orang lain sehingga Tuhan Yesus, sehingga Yesus Kristus itu dapat dialami dan dirasakan oleh orang lain. Kasih. Mari kita berdoa. Mohon Ibu Mariana supaya